Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, baik itu nikmat harta, nikmat kesehatan, dan terutama adalah nikmat iman dan juga ihsan. Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah, dan nikmatnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, sebuah malam itu adalah malam-malam yang biasa saja. Namun manakala Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Maka malam tersebut menjadi malam yang mulia. Kemudian sebuah bulan juga sama, adalah bulan biasa-biasa saja. Tapi manakala Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi bulan yang sangat luar biasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Allah menurunkan Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelasan untuk umat-umat manusia. Ya. Kemudian telinga juga sama. Telinga biasa-biasa saja. Tapi manakala telinga itu digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, maka telinga tersebut akan menjadi telinga yang sangat luar biasa. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Quran fastami'ulah, maka dengarkanlah Al-Quran itu tersebut. Kenapa? La'allakum turhamun, supaya kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, maka telinga menjadi luar biasa. Mulut, lisan, lidah itu biasa-biasa saja. Tapi manakala mulut dan lisan serta lidah tersebut kita pakai untuk membaca Al-Quran, maka mulut tersebut menjadi sangat luar biasa sekali. Rasulullah SAW bersabda, La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif harfun, walam harfun, kemudian wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap satu hurufnya dikalikan dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka lisan menjadi sangat luar biasa sekali, menjadi luar biasa seperti biasanya. Kemudian mata juga sama. Mata itu adalah mata yang biasa-biasa saja. Tapi mata tersebut akan menjadi luar biasa manakala mata tersebut kita gunakan untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Ainani la tamassuhu manar. Dua mata yang tidak akan terkena oleh api neraka. Mana? Yaitu ainun bakat min khasyatillah, yaitu sebuah mata yang dia itu menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Kemudian dia melewati ayat-ayat azab. Kullama nadijas juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum, maka kami ganti dengan kulit yang lainnya, liyadukul adab, supaya dia merasakan adab. Nangis dia karena takut dengan bacaan tersebut, nangis karena takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dzuqu adaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Setiap kali dia mau keluar dari api neraka, oleh Allah dibalikkan lagi ke dalam neraka. Supaya apa? Supaya dia itu merasakan siksaan neraka yang telah mereka dustakan waktu di dunia. Maka dia menangis, ya. Dia menangis matanya, maka mata tersebut menjadi mata yang sangat luar biasa sekali. Kemudian mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang dia itu tidurnya itu adalah untuk menjaga
menjaga apa? Menjaga tahrusu fisabilillah. Dia menjaga di medan perang. Dia tidak tidur. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena khawatir dia diserang oleh musuh, sehingga dia membaca Al-Quran supaya tidak tidur. Maka itulah mata menjadi sangat luar biasa sekali. Otak juga sama. Otak itu biasa-biasa saja. Tapi ketika otak itu diisi dengan Al-Quran, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiromil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia serta malaikat yang baik serta yang suci. Ketika dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, lihat ke depan malaikat, lihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke belakang malaikat, ke atas malaikat. Maka si hamba tersebut bertanya, ya Allah, kenapa saya ketika dibangkitkan di dalam kuburan ini dan dibangkitkan di padang mahsyar ini, kenapa di sekeliling saya adalah malaikat semua? Itu adalah berkat karena kita ini mahir dalam Al-Quran, maka kita akan dibangkitkan dengan dengan makhluk Allah yang sangat mulia sekali dan sangat suci, makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah para malaikat. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Begitulah Allah memuliakan kita semuanya dengan Al-Quran. Maka setiap langkah apapun yang kita kerjakan, itu adalah yang kita kerjakan, yang kita baca dalam Al-Quran, maka kita akan senantiasa menjadi mulia di sisi Allah. Ya. Orang tua misalkan yang sudah terlanjur, ya, seseorang yang sudah terlanjur karena sudah tua, dia tidak sempat lagi untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, karena dia tidak ada kesempatan lagi misalkan untuk belajar Al-Quran karena membutuhkan waktu yang lama. Maka bagi dia, kalau sudah sadar, maka tengoklah anak-anaknya, sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Al-Quran, biasakan anaknya untuk mahir dalam Al-Quran, berikan dia pelajaran agar dia mahir dalam Al-Quran, sehingga anak tersebut akan memberikan taj minan nur kepada kita. Ya, maka anak itu akan memberikan tajun minan nur, maka anak itu akan memberikan mahkota kepada kita di hari kiamat. Ya Allah, kenapa engkau memberikan mahkota ini? Ketika orang tua itu bertanya di akhirat nanti, maka Allah akan menjawab bahwa itu adalah diakibatkan anakmu yang selalu membaca Al-Quran, anakmu yang senantiasa membaca Al-Quran. Seorang guru biasa-biasa saja. Seorang guru itu biasa, tapi manakala gurunya itu mengajarkan Al-Quran, maka guru tersebut menjadi sangat luar biasa sekali. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini adalah guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dari Iqra 1 sampai Iqra 6, kemudian dia membacakan dari alif sampai ya, kemudian dia mengajarkan bagaimana cara membaca huruf-huruf bersambung dan lain sebagainya, sampai si anak tersebut mahir dalam Al-Quran, maka pahalanya akan terus mengalir kepada guru tersebut, karena itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sebuah majelis juga sama. Semua majelis itu biasa-biasa saja. Namun manakala majelis tersebut dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka majelis tersebut menjadi majelis yang sangat luar biasa sekali. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala yasluna kitab Allah, kemudian majlis tersebut dia membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari di antara mereka, ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya adalah ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi dengan rahmat dari Allah, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya, wa dzakarahumullah fiman indahu, kemudian Allah akan memuji-mujinya, menyebut-nyebutnya fiman indahu, yaitu di sisi para malaikat. Itu sangat luar biasa sekali. Sebuah majlis yang biasa-biasa saja, maka majlis tersebut akan menjadi luar biasa manakala majlis tersebut adalah majlis zikir kepada Allah, yaitu dengan membaca ayat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan bagaimana cara mengamalkannya. Itu sangat luar biasa sekali. Sementara orang-orang yang di sana,
Orang-orang di sana yang dia tidur di tempat-tempat yang mewah, orang-orang yang di sana tidur dengan kasur yang empuk, kursi yang empuk, segala ada di rumahnya serba mewah, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran di dalamnya, maka sungguh dia akan runtuh rumahnya akan seperti kuburan. Ya, bahkan tanah yang biasa-biasa, maka tanah tersebut akan menjadi luar biasa sekali manakala tanah itu diwakafkan untuk pembangunan rumah-rumah Al-Quran. Ketika tanah itu diwakafkan untuk pembangunan rumah Al-Quran, maka setiap hari sampai kita meninggal pun kita akan mendapatkan pahalanya dari tanah yang telah kita wakafkan untuk pembangunan Al-Quran. Salat kita berhenti, puasa kita berhenti, dan ibadah yang lainnya kita berhenti, tapi kita masih mendapatkan pahala terus mengalir, padahal kita sudah berhenti ketika sudah wafat nanti. Apa ya hal itu? Karena itu adalah akibatkan amal jariah dari tanah kita yang telah kita wakafkan untuk pembangunan Al-Quran. Ya, idamatal insan, apabila manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin, akan terputus amal-amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mengajarkannya. Ya, sedekah jariah, wakaf bagian dari sedekah jariah. Seperti itu ya. Bahkan pekan ini, dari mingguan, pekanan itu adalah pekan-pekan yang biasa-biasa saja. Tapi manakala setiap pekannya kita membaca Al-Quran, khususnya adalah di malam Jumat, maka pekan tersebut menjadi sangat luar biasa sekali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innaman qara'a surat Al-Kahfi yaumul Jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, alahu minan nur, maka Allah akan memberikan cahaya kepada dia. Allah akan terangi dia dari cahaya ma bainal jumu'atain, yaitu di antara kedua Jumat. Sungguh sangat luar biasa sekali. Cinta kepada anak-anak itu akan mati. Cinta kepada harta-harta itu akan hancur, tidak akan bisa kita bawa. Cinta kepada dunia, maka dunia itu akan sirna dan fana ya. Cinta kepada istri, maka istri itu belum tentu akan menolong kita di hari kiamat. Anak yang setiap hari kita gendong, anak yang setiap hari ketika bangunnya kita ajak dia bermain, tertawa dan senang sekali. Ketika dia buang kotoran, lalu kita cebok dan lain sebagainya, maka belum tentu dia akan menolong kita di hari kiamat. Tapi cinta kepada Al-Quran itu akan menjadi teman sejati kita di akhirat nanti. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena kalau Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi cintailah Al-Quran ya. Cinta kepada orang tua ya, cinta kepada istri belum tentu dia akan menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu orang-orang lari dari saudaranya, dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih, dari orang tuanya, dari ibu dan juga dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan juga dari anak-anaknya. Itu belum tentu akan menolong, tapi Al-Quran insyaallah dia akan menolong kita pada hari kiamat. Maka anak-anak, berapa banyak anak menghabiskan harta kita, berapa banyak kita menghabiskan tenaga untuknya, belum tentu dapat menolong kita dan belum tentu dapat kita tolong. Tapi Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, Al-Quran dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk para pembacanya ya. Bahkan Al-Quran tersebut juga menjadikan rahmat serta menjadikan obat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka itulah Al-Quran. Oleh karena itu setiap Al-Quran, setiap surat-suratnya memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Setiap ayat-ayatnya memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Sebagai salah satu contoh adalah surat Al-Fatihah. Suatu hari ada seorang sahabat yang berjalan di suatu kampung. Kemudian dari kampung tersebut ada yang meminta tolong bahwa tuan kampung tersebut sedang sakit dan tidak ada yang bisa mengobati. Lalu diruqyahlah oleh sahabat tersebut. Maka sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah, maka dia sembuh dengan bacaan Al-Fatihah tersebut ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa membaca Al-Quran.
Setiap kerongkongan kita harus membaca Al-Quran. Rumah-rumah kita isi dengan bacaan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kau jadikan rumah kalian itu adalah sebagai kuburan. Ya, kita harus jadikan rumah itu terang benderang, bercahaya, yaitu dengan banyaknya, dengan banyak membaca Al-Quran di rumah kita, ya. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran, di dalamnya adalah seperti kuburan. Rumah itu menjadi tempat yang mengerikan. Tapi ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, rumah itu menjadi penuh rahmat. Rumah itu penuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzi laisa fi jawfihi, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun, ya, fi jawfihi syai'un, tidak ada sedikit pun minal Quran kal baitil kharab. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada bacaan Al-Quran sedikit pun, maka dia seperti rumah yang roboh, ya. Ia bagaikan rumah yang lapuk dan roboh. Begitulah perumpamaan diri yang hampa karena meninggalkan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka dia seperti rumah yang roboh, ya. Dalam artian dia tidak akan mulia. Maka hidup ini akan mulia manakala kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Hidup ini akan mulia manakala kita selalu membaca Al-Quran. Yang tadinya tidak sempat untuk membaca Al-Quran, sempatkanlah setiap hari kita membaca Al-Quran, minimal sehari 1 halaman, tapi terus kita istiqomah sampai kita meninggal, ya. Atau ditambah 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman semampu kita. Yang jelas kita jangan pernah meninggalkan Al-Quran setiap harinya. Karena orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dalam tenggorokannya tidak ada bacaan Al-Quran, maka dia seperti rumah yang roboh, remuk, hancur. Dia itu tidak memiliki cahaya, tidak memiliki ketenangan, dan tidak akan disebut oleh Allah di antara golongan para malaikat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nah, hari ini mulut terkunci, hari itu tangan akan bicara, kaki akan bersaksi, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini Allah akan mengunci mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara nanti hari kiamat adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksi kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Lalu siapa yang akan menolong kita nanti di hari kiamat kalau bukan Al-Quran? Al-Quran adalah teman setia, teman sejati nantinya akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian sebagai sahabat-sahabat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.